Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan bersemangat dalam belajar. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 2. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, kalau kemarin kalian sudah memahami benda-benda terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari bahan dasar kayu. Di sekitarmu pasti banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa benda diantaranya ada meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya figura, patung, kemudian mobil-mobilan dari kayu, dan yang lainnya. Tentunya banyak sekali benda-benda meliputi kerajinan, meliputi mainan yang bisa dibuat dari bahan dasar kayu ini. Dan kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang tersebut disebut kayu. Kayu apa? Ya, kayu gelondongan atau kayu log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Jadi digergaji dulu. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat atau kapal melalui sungai, atau bahkan bisa dikirim antar pulau, yaitu menggunakan kapal laut atau yang lainnya. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Misalnya ingin membuat lemari, ingin membuat rumah, ingin membuat gazebo dari kayu, atau yang lainnya. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tetapi kayu jati yang digunakan harus yang benar-benar tua agar tidak mudah dimakan oleh jamur atau rayap dan sebagainya. Tetapi kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga yang lainnya. Jadi tidak semua kayu itu bisa bertahan sampai puluhan tahun. Ada yang baru 1 tahun atau baru 5 tahun sudah dimakan rayap atau serangga lainnya.
Tentunya dalam memilih bahan kayu ini harus benar-benar memilih kayu yang sudah tua dan kualitasnya bagus. Anak-anak, kita telah mengetahui tadi tentang pengolahan bahan kayu. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menebang kayu, kemudian mengirim kayu-kayu gelondongan atau log ke pabrik atau tempat pembuatan kerajinan, kemudian memotong kayu-kayu log tersebut. Dan langkah selanjutnya, sebelum menggunakan kayu sebagai bahan dasar, maka kayu itu harus dikeringkan. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita atau di sekitar kalian yang terbuat dari kayu. Misalnya kursi yang fungsinya bisa untuk duduk, kemudian lemari memiliki fungsi untuk menyimpan pakaian atau menyimpan buku, kemudian pensil yang sering kita gunakan untuk menulis itu juga terbuat dari kayu, dan ada juga meja yang bisa kita gunakan untuk belajar. Jadi banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut banyak sekali beraneka ragam jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan, dan hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak, sehingga apabila hutan kita lindung maka akan terhindar dari banjir. Dan sebaliknya, apabila hutan kita digunduli akan membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk dan bisa membuat bencana alam ya anak-anak. Jadi kita harus menjaga hutan. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat atau banyak dibutuhkan. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang kayu tanpa izin atau mencuri kayu di hutan. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar, sehingga semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang dan hutannya menjadi gundul. Tentunya ini sangat berbahaya bagi penduduk di sekitar hutan, dan kita tidak boleh meniru kegiatan yang bisa merusak hutan. Maka dari itu, apabila di sekitar kita terjadi penebangan pohon secara liar tanpa izin sehingga menyebabkan bencana bagi penduduk kita, maka harus kita selesaikan dengan jalan musyawarah. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana ya kira-kira cara mengatasinya? Ya, sebaiknya pemerintah harus memberi sanksi atau hukuman bagi para penebang liar agar tidak menebang pohon di hutan tanpa izin. Lalu bagaimana jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, ayo anak-anak, apa yang akan terjadi jika penebangan liar ini tidak dihentikan? Ya, jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan mengakibatkan banjir dan longsor karena tidak ada yang menyerap air yang ada di hutan, sehingga air-air itu akan mengalir membanjiri pemukiman penduduk. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Ya, pemerintah melakukan penghijauan atau untuk mengembalikan hutan seperti semula perlu dilakukan penanaman kembali terhadap hutan yang gundul itu agar tumbuh tanaman baru dan hutan menjadi lindung, banyak pohonnya dan tidak gundul. Nah, jadi musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama?
Ya, karena musyawarah itu untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kayu ini tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda-benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar di samping ini ya. Sekarang mari kita amati kegiatan menangkap dan melempar bola. Tapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu itu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Kenapa? Karena bola ini lebih ringan ketika digunakan atau lebih ringan dari bola kayu. Mari perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gerakan melempar. Nah, kita perhatikan yang pertama yaitu kita pegang bola, kemudian kita ambil posisi melempar, lalu yang ketiga kita ayunkan ke tangan kita ke depan, kita lemparkan bola tersebut. Yang kedua ada gerakan dasar menangkap bola. Nah, kita lihat ya pada gambar 1 itu adalah posisi menangkap, kemudian kita tangkap bola yang dilempar oleh teman kita. Gambar berikutnya adalah gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola. Kalau tadi ada gerakan dasar melempar dan menangkap, ini adalah gerakan dasar, gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Jadi bisa kita bermain lempar tangkap bola ini bersama teman kita. Bisa kita melempar dengan cara melambungkan ke atas atau melemparnya lurus ke depan kepada teman kita. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar bahan-bahan yang terbuat dari kayu, cara membuatnya, dan permainan yang terbuat dari bahan kayu. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kalian buka buku pendalaman tematik 3C halaman 4-7. Kegiatan 1, poin A dan B. Kegiatan 2 dan kegiatan 3. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.